Halo guys, ini dia alur cerita film Shamsera part kedua. Dan tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Hingga malam pun tiba. Akhirnya, kini Bali bertemu dengan 7 pasukan legend klan Kameran yang tersisa di markas mereka. Semua orang terkejut melihat Bali dan menyangka dia adalah Shamsera. Namun di sini Dutsing menjelaskan bahwa dia bukan Shamsera, melainkan anaknya Shamsera yang bernama Bali. Dan setelahnya Bali langsung diberikan sebuah senjata pusaka berupa kampak sakti Nogogeni 212. Dan setelah semua berkumpul, misi besar pun siap untuk mereka eksekusi. Setelahnya Bali menjumpai Sona yang ternyata ada di kota tersebut. Sona terlihat sangat marah pada Bali karena tindakannya melompat dari benteng benar-benar membuat Sona khawatir. Dan di sini Bali menjelaskan bahwa kini dia membutuhkan bantuan Sona untuk menjalankan misinya bersama 7 orang pasukan legendarisnya. Di malam selanjutnya, Sona memutuskan untuk bergabung dan membantu Bali. Malam itu, Sona menari untuk menghibur beberapa kaum bangsawan kota Kaza. Di saat seluruh bangsawan dan prajurit Kaza lengah karena terpukau kecantikan Sona di atas panggung, Bali dan pasukan melancarkan aksinya untuk mencuri seluruh persenjataan tempur di pasukan Kaza. Setelah berhasil merampok klan Kaza, Bali pun tak berhenti sampai di situ. Dia dan seluruh pasukan menjalankan aksi perampokannya, menyikat seluruh emas para bangsawan klan atas lainnya. Bukan hanya mendapatkan harta, lambat laun muncullah orang-orang yang berdatangan pada Bali dan ikut bergabung untuk membalas dendam pada para bangsawan kasta atas. Aksi Bali dan timnya yang kini sudah terdengar ke seluruh penjuru India, dan pastinya berita itu juga sampai ke telinga Dutsing. Akhirnya Dutsing dan operasi asistennya mulai melakukan analisa layaknya detektif perindapan untuk memecahkan kasus ini. Aksi perampokan yang selalu didahului dengan aksi manggung Sona membuat Dutsing berkesimpulan bahwa Sona pasti berkaitan dengan aksi perampokan ini. Dan tanpa buang-buang waktu, keesokan harinya Dutsing langsung menangkap Sona. Sona diikat di depan umum. Hal ini Dutsing lakukan tentu saja untuk memancing kedatangan sang perampok. Dan benar saja, tak lama kemudian ratusan gagak muncul secara tiba-tiba seraya mengisyaratkan bahwa Shamsera alias Bali si perampok sudah datang. Suara-suara misterius yang entah dari mana asalnya pun mulai terdengar, yang membuat suasana semakin mencengkam. Ditambah lagi secara bersamaan, anak panah yang entah dari mana asalnya mulai menghujani pasukan Dutsing, yang mengakibatkan para pasukan Dutsing berjatuhan. Dan diam-diam pasukan Bali juga ada yang mulai menyebarkan minyak di sekeliling lapangan. Tak selang lama, tiba-tiba dari kejauhan Bali datang dengan gagahnya. Bali datang mengendarai kuda putihnya sambil membawa bola api. Bali pun langsung membakar sekitar lapangan. Dan setelahnya, tanpa basa-basi, Bali langsung menyerang Dutsing dan mereka pun berbaku hantam. Bali terus melawan Dutsing sambil berusaha melepaskan ikatan Sona. Dan setelah berhasil menyelamatkan Sona, tak lupa Bali melakukan serangan terakhir dan mencabut gigi emas milik Dutsing, karena pada dasarnya Bali adalah perampok emas.
Sebelum pergi atas perintah Bali, Paman Dutsing menuliskan lambang mereka di salah satu gerbang tempat itu sebagai bentuk provokasi bahwa pasukan Legend Samsera telah kembali. Dan setelahnya mereka pun pergi. Di malam harinya terlihat Sona sedang marah-marah pada Bali karena menurut Sona jika membawa wanita cantik itu harusnya dibawa ke mall atau ke hotel. Tapi faktanya Bali malah membawa Sona ke semak-semak hutan. Di sini kembali Bali melamar Sona. Namun Sona masih bersikeras kembali menolak Bali karena bagi Sona kini Bali udah nggak spesial lagi. Sona pun ngambek dan berusaha pergi meninggalkan hutan itu. Namun setelah agak jauh, tiba-tiba ada sebuah busur yang hampir mengenai Sona tapi meleset dan hanya mengenai seponggok batang pohon. Lalu muncullah kunang-kunang yang indah yang membuat hati Sona tersentuh. Ternyata semua itu adalah ulah Bali dan hal itu membuat Sona jadi jatuh cinta. Dan mereka pun kuda-kudaan di sungai dalam hutan. Ya, kasetnya macet bro. Aduh, kecewa deh jomblo. Setelah test drive, Bali yang merasa puas dengan servis Sona pun akhirnya menikahi Sona di dalam hutan. Keesokan harinya, Raso mengabarkan pada seluruh klan Kameran bahwa besok dia akan menghadiri suatu acara baku hantam yang akan dihadiri juga oleh Freddy Sahib, yang tak lain dia adalah anak dari Gubernur Sahib dahulu. Mendengar itu, Bali mengatakan bahwa dia akan menghadiri acara itu. Sona dan Dutsing yang mengetahui Bali akan ke sana segera melarang Bali. Namun Bali berdalih bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Freddy. Singkatnya hari itu pun tiba dan acara baku hantam ini pun berjalan sangat meriah. Di sini Raso mengompori Freddy untuk ikut berbaku hantam menjajal kekuatan petarung India. Freddy yang sedang sangat bergembira pun terbawa arus dan mau mengikuti acara baku hantam tersebut. Freddy pun maju ke arena dan pemandu pertandingan pun mengumumkan sayembara untuk melawan Freddy pada semua petarung India. Namun anehnya tidak ada satupun yang berani melawan Freddy. Hingga tiba-tiba muncullah Bali yang ternyata sedari tadi sedang menyamar sebagai tukang korek kuping bangsawan sambil menunggu momen ini. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Sambil terus berbaku hantam, Bali terus berbicara dengan Freddy. Di sini Freddy mengatakan bahwa dia suka dengan negara India dan dia penasaran tentang kisah pemberontakan Samsera. Mendengar itu, sambil bertarung, Bali pun meminta Freddy untuk membaca sejarah tentang klan Kameran. Karena dengan begitu, nantinya Freddy akan mendapati sebuah fakta besar tentang sosok Samsera yang sebenarnya. Singkatnya di sini Bali berhasil menguasai pertandingan dan membuat Freddy terkunci. Namun Bali yang tidak mau nama baik Freddy rusak, akhirnya Bali pura-pura kalah dan menyerah. Tak lupa, Bali juga memberikan sepucuk surat rahasia untuk Freddy. Setelah pertarungan, di malam harinya, Freddy mulai membuka berkas-berkas dan dokumen sejarah mengenai klan Kameran. Dan dari situlah akhirnya Freddy tahu sejarah yang asli mengenai klan Kameran dan penyebab gugurnya Samsera. Tak lama kemudian, Sutsing pun datang. Dia membawa beberapa sajen berupa emas karena ternyata Sutsing ingin mengundang Freddy ke acara pernikahannya.
Mendengar fakta bahwa Sutsing pengen kawin lagi, Freddy pun jadi ingat tentang surat yang diberikan Bali padanya saat bertarung tadi. Yang mana surat itu memberitahukan bahwa emas yang Bali dan teman-temannya kumpulkan sudah hampir cukup untuk menebus klannya. Dan tinggal satu kali perampokan lagi, maka emas Bali dipastikan sudah cukup untuk menebus sukunya. Dari sini Freddy menyimpulkan bahwa target perampokan selanjutnya adalah di acara pesta pernikahan Sutsing. Singkatnya hari pun berganti dan malam pernikahan pun tiba. Sutsing terlihat begitu bahagia karena setelah sekian lama akhirnya sebentar lagi Sutsing bisa mengasah pedangnya yang sudah karatan. Sementara sang mempelai wanita yang ternyata masih bocil merasa ketakutan melihat calon suaminya. Menurut penonton, sang mempelai wanitanya takut sama apanya ya? Dalam acara itu, seluruh pasukan Inggris sudah melakukan penjagaan yang sangat ketat. Namun semua itu sia-sia karena meski di depan sudah dijaga ketat, tiba-tiba Bali malah muncul dari bawah api unggun pernikahan. Sona pun tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menyandra Sutsing. Setelahnya pasukan Kameran pun masuk dan merampas semua harta para bangsawan kasta atas tersebut. Tak lupa mereka juga melepaskan mempelai wanita yang sudah sangat ketakutan karena harus menjalani kawin paksa dengan Sutsing, teman sekelasnya kakek Sugiono. Namun tiba-tiba Sutsing melakukan perlawanan dengan merebut bedil dari tangan Sona. Namun semua itu sia-sia karena Bali dan seluruh pasukan dengan cerdiknya berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya di perjalanan salah satu anak buah Bali yang bernama Pitambar terkena bedil dari Sutsing dan mengakibatkan Pitambar harus gugur. Ditambah lagi barang rampasannya juga ikut terjatuh. Keesokan harinya mereka pun memakamkan Pitambar. Setelah pemakaman selesai, Dutsing sang paman menyarankan agar semua pasukan Kameran membubarkan diri dan berbaur dengan masyarakat lain untuk sementara waktu supaya keberadaan mereka tidak terlacak. Hal itu pun disepakati. Mereka mulai berbaur dengan berbagai profesi. Bahkan Sona yang tadinya hidup glamor sebagai biduan dangdut kini rela menjadi kuli dalam kondisi hamil demi kesetiaannya pada sang suami. Sementara itu, Freddy dan Sutsing masih terus melakukan pelacakan untuk menangkap para anggota Kameran. Awalnya mereka sangat kesulitan mencari Kameran, namun adanya pengkhianatan dari para majikan tempat klan Kameran bekerja, akhirnya satu persatu klan Kameran pun berhasil ditangkap. Hingga tiba pada suatu hari, klan Kameran kembali berkumpul di markas mereka. Di sini salah satu anak buah Bali bernama Bura terlihat begitu putus asa dengan kondisi klannya saat ini. Bura berpikir semua yang timnya lakukan akan menjadi sia-sia karena cepat atau lambat mereka semua akan mati di tangan Sutsing. Dan yang lebih parah lagi, tanpa diduga, rasa putus asa Bura malah membuatnya nekat melakukan pengkhianatan dan memberitahu posisi mereka saat ini dengan melepaskan sebuah tembakan ke udara. Tak lama kemudian, Freddy, Sutsing dan pasukannya pun datang mengepung mereka. Baku bedil pun terjadi di sini. Seluruh pasukan Kameran berusaha melindungi Bali sampai harus mengorbankan nyawanya. Bura yang ternyata sudah bekerja sama dengan Sutsing tiba-tiba ditanyai oleh Sutsing di mana mereka menyembunyikan harta rampasan mereka.
Melihat Bura yang ketakutan, Sutsing pun menjanjikan jika Bura memberitahu tempat mereka menyembunyikan harta, maka Bura tidak akan dihabisi oleh Sutsing. Bura yang termakan mulut bau naganya Sutsing pun akhirnya menunjukkan sebuah batang pohon tempat di mana klan Kameran menyembunyikan harta rampokan. Namun janji tinggallah janji. Setelah Sutsing mendapatkan seluruh harta rampokan, Sutsing pun langsung menghabisi Bura. Di saat yang bersamaan, Sona yang dalam kondisi hamil mengalami kontraksi. Dan karena seluruh harta sudah diambil Sutsing, ditambah lagi Sona nggak punya BPJS. Akhirnya mau tidak mau, Sona pun melahirkan anaknya di dalam hutan secara otodidak. Melihat hal itu, Sutsing pun ingin langsung menghabisi anaknya Bali yang baru saja lahir. Namun untungnya Freddy yang masih punya hati segera menyelamatkan anaknya Bali dari kekejaman Sutsing. Dan seluruh pasukan Inggris langsung mengarahkan bedilnya ke arah Sutsing ketika Sutsing mencoba untuk melawan Freddy. Waktu pun berganti. Bali sudah diambang keputusasaan karena yang tersisa tinggal Bali dan dua pasukannya termasuk pamannya yaitu Dutsing. Karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya Bali pun mengambil sebuah keputusan nekat, yaitu untuk mencuri mahkota Ratu Inggris yang sedang berkeliling India. Karena mahkota ratu tersebut nilainya jauh lebih tinggi dibanding dengan 1 ton emas sekalipun. Awalnya Paman Dutsing sangat ragu dengan keputusan Bali itu. Namun karena tidak ada jalan lain, Paman Dutsing pun hanya bisa memberikannya restu. Hari pun berganti, memperlihatkan mahkota Inggris yang sedang berkeliling India dengan sebuah kereta api yang dijaga ketat oleh para pasukan Inggris. Beberapa saat kemudian muncullah Bali yang menyelinap di atas gerbong kereta api. Dan dengan cerdiknya, Bali meledakkan sebuah granat untuk memisahkan antara gerbong mahkota dengan gerbong prajurit Inggris. Penjaga mahkota yang tersisa sedikit akhirnya memudahkan Bali untuk merebut mahkota Ratu Inggris tersebut. Kesuksesan aksi Bali tersebut akhirnya membuat geger dua negara, bahkan seluruh dunia. Freddy yang kala itu bertugas di daerah tersebut akhirnya bolak-balik mendapat teguran via telepon dari kerajaan Inggris. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba sebuah busur panah menancap di kantornya Freddy. Busur itu membawa surat dari Bali yang memberitahu bahwa 2 hari lagi dia akan datang ke benteng Inggris dan dia ingin melakukan pertukaran mahkota Ratu Inggris dengan kebebasan seluruh klan Kameran. Singkatnya 2 hari pun berlalu. Pagi itu seluruh pasukan Inggris dan pasukan Sutsing sudah siap di depan benteng menunggu kedatangan Bali. Dan tak berselang lama, Bali beserta pasukan yang tersisa pun datang membawa mahkota tersebut. Namun belum sempat bernegosiasi, tiba-tiba Bali berkata bahwa seharusnya Freddy lebih percaya dengan Bali daripada dengan Sutsing. Karena ternyata Bali menyadari ada anak buah Sutsing yang sudah bersiap membedil Freddy dari atas bukit. Dan tak lama kemudian, Freddy pun dibedil oleh pasukan Sutsing dari atas bukit. Setelahnya seluruh pasukan Inggris juga dibedil oleh pasukan Sutsing dari barisan belakang. Ternyata semua ini skenario dari Sutsing. Sutsing ingin membuat skenario seolah Freddy dibunuh oleh Bali dan Bali ditangkap oleh Sutsing. Maka dengan begitu, nama Sutsing akan menjadi semakin terhormat di mata bangsawan Inggris layaknya seorang pahlawan. Bali pun dihajar dan dia tidak berdaya karena anak istrinya juga sedang disandra.
Dan akhirnya Bali hanya bisa diam sampai hampir sakratul maut. Sementara di dalam benteng, seluruh klan Kameran hanya bisa terdiam. Namun Pir Baba yang sudah tidak kuat memendam rahasia akhirnya menceritakan semua kejadian yang sesungguhnya tentang pengorbanan Samsera demi kelangsungan hidup klan Kameran. Mendengar semua kebenaran itu, percikan api emosi seluruh klan Kameran pun mulai terpantik. Mereka pun mengamuk. Dan dengan serentak, mereka langsung mendobrak pintu gerbang benteng Inggris. Bali yang mendengar gemuruh amukan klan Kameran pun jadi semangat kembali dan berdiri kembali. Di sini, Bali pun berteriak pada Pir Baba dan melakukan serangan kombinasi seperti yang pernah Samsera lakukan untuk menyerang Sutsing. Dan mereka pun berbaku hantam. Sementara itu Sona dengan tangguhnya, dia ikut berbaku hantam sambil menggendong buah hatinya. Bali yang terus bertarung melawan Sutsing dengan kampak saktinya berhasil merobohkan Sutsing hingga tak berdaya. Setelahnya Bali pun memberi hukuman Sutsing dengan hukuman yang dulu pernah Bali terima, yaitu dengan hukuman cambuk agar Sutsing bisa merasakan apa yang dulu Bali rasakan. Setelah hukuman itu selesai, selanjutnya Bali menggantung Sutsing di atas gerbang. Bali memerintahkan seluruh klan Kameran untuk merajam Sutsing, diawali dengan lemparan pertama dari ibunya Bali. Hal ini agar Sutsing merasakan apa yang dulu pernah Samsera rasakan. Dan Sutsing pun modyar. Setelahnya, seluruh klan Kameran pergi meninggalkan tempat itu. Freddy yang ternyata masih hidup mendapat sebuah hadiah dari Bali dan juga sepucuk surat yang berisi ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa anak dan istrinya. Dan setelah hadiah itu dibuka, ternyata itu adalah mahkota Ratu Inggris. Maka dengan begitu, selamat jugalah karir dari Freddy di kerajaan Inggris. Dan dengan berakhirnya huru-hara ini, film pun tamat. Wah, seru juga filmnya nih guys. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Kalau disuruh nilai dari 1 sampai 10, kira-kira kalian bakal ngasih nilai berapa guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai situ dulu aja ya video kita kali ini. Masih bersama gua Ren di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.